Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'i, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, mobil khusus Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kepala Desa kita yang luar biasa ini, para tokoh masyarakat, ada Kapolres dan Rem, tokoh-tokoh lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, para qari sekalian yang berbahagia, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmatnya malam hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah dalam satu acara penting, haflah tilawatul Quran dalam rangka tasyakuran hari jadi Pasir yang ke-63. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berbahagia karena kita termasuk orang-orang yang tadi disebut oleh ayat ulul albab. Ulul albab artinya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai. Orang-orang yang cerdas dan pandai itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Berbarengan dengan besok pagi terjadi pergantian tahun. Nanti sebentar lagi sudah masuk kita tahun 2023. Itulah pergantian siang dan malam. Tadi ayatnya kita baca, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Di dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan untuk apa semuanya itu, siang dan malam bergantian. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Bagi orang yang selalu mengingat Allah, orang yang selalu syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bersilaturahim. Silaturahim luar biasa manfaatnya. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Itu pesan Nabi. Siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka selalulah silaturahim.
Silaturahim itu termasuk melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang baik-baik, yang disebut dengan ahlul khair. Nah, orang Pasir terutama di desa ini dikenal ahlul khair gitu. Orang yang baik-baik itu sangat dianjurkan. Saya datang dari jauh untuk bertemu dengan orang yang baik-baik seperti ini. Amin. Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan, kata beliau, karena Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, qala li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah Rasulullah meninggal dunia, apa kata beliau? Intaliq bina ila Ummi Aiman. Ayo kita pergi kepada Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman itu? Ummu Aiman itu adalah wanita yang menyusui Rasulullah ketika kecil. Wanita yang digelari dengan murabbiyah, pendidik, mendidik Rasulullah waktu masa tufula, masih kecil. Rasulullah sangat hargai, selalu berbuat baik, dan beliau katakan, inna umma Aiman ummi. Sesungguhnya Ummu Aiman itu adalah ibuku. Ibuku dari susuan. Ya, ada namanya saudara sepersusuan. Ada saudara sebapak, seibu, sekandung namanya. Ada saudara sebapak, ada saudara seibu, ada saudara sepupuan namanya sepersusuan. Itulah wa ummahatukumul lati ardhanakum. Hasilnya wa akhawatukum minar radha'ah. Wa akhawatukum minar radha'ah. Jadi saudara sepersusuan. Nah, Ummu Aiman ini yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa katanya intariq bina ila Ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Jadi kita ziarahi dia seperti Rasulullah menziarahi beliau. Falamma intahaya ilaiha, setelah Abu Bakar Umar bin Khattab tiba di rumah beliau, beliau bakar, nangis terseduh-seduh. Faqala, dua-duanya mengatakan, ata'jabina anna kullama inda Rasulillah khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anna ma indallah khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kamu tahu? Karena yang ada di tangan Allah semuanya itu adalah lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya tahu itu. Tapi mayuki, apa yang membuat engkau menangis tadi? Dijawabnya, abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Aku menangis karena wahyu sudah terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka tidak ada wahyu lagi. Itu yang membuat aku menangis. Disebutkan dalam hadis itu, semua mereka berdua akhirnya kaget wahuma yabkiyani ma'an.
Akhirnya yang dua orang yang datang, Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nangis juga bersama-sama. Hadis ini hadis sahih rawahu Muslim. Maka kita menziarahi saudara kita, berarti kita silaturahim. Apalagi saudara kita sedang menderita sakit, kita harus datangi. Nah, orang yang mendatangi saudaranya yang sakit, menziarahi saudaranya bukan karena hubungan nasab keturunan, sekandung, sebapak, seibu, sepersusuan tadi, tetapi saudaranya fillah, saudara karena Allah. Seperti kita semua ini disebutkan dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah. Siapa yang mendatangi, menengok orang yang sakit, saudaranya yang sakit, mendatangi saudaranya karena Allah, apa yang terjadi? Fanadahu munadi, malaikat terus menyampaikan suaranya, akan terdengarkan suara. Apa suaranya? Tibta wa tabat masyak, berbahagialah engkau, selamat buat engkau, sudah menjadi orang yang baik, orang yang sudah menjalin silaturahim, orang yang selalu mengingat saudaranya. Saudaranya bukan karena keturunan, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diterima? Wa tabawwa'ta fil jannati manzilan, sudah disediakan buat kamu di surga nanti sebuah istana. Mau enggak, Bu? Mau. Di dunia aja rumah kita, istana kita kan, baiti jannati katanya kan. Nah, ini nanti di akhirat kita semua insya Allah orang yang suka ziarah kepada orang yang baik-baik, suka menengok orang yang sakit, sudah disiapkan buat kita nanti di surga sebuah singgasana, istana yang tidak bisa kita gambarkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak bisa digambarkan, mata tidak pernah melihat bagaimana keindahannya, didengar juga di telinga tidak pernah mendengarnya, dan juga tidak pernah terlintas di dalam hati sanubari siapapun juga apa yang ada di surga Jannatun Na'im. Maka orang-orang yang selalu zikir kepada Allah adalah orang-orang yang cerdas. Kenapa cerdas? Karena dia selalu di ujungnya wa yatafakkaruna fi khalqillah, selalu memikirkan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum. Lanjutannya apa? Walita'lamu adada sinina wal hisab. Kalau sekiranya Allah jadikan buat kita ini siang terus, tidak ada malamnya, apa yang akan terjadi? Gosong semua kita. Tahu bahasa Arabnya wal gosomu, terbakar semua. Kalau Allah jadikan malam terus, tidak pernah ada siangnya,
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gelap terus, mati kegelapan. Kita listrik mati setengah jam aja pusing. Kegelapan kita, apalagi gelap terus. Itulah firman Allah dalam surah Al-Qasas. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in ya'tikum bilailin taskununa fi. Maka semua itu dalam ayat berikutnya, wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Maka ada siang, ada malam. Allah ciptaannya itu selalu berlawanan. Untuk apa itu? Supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat 36 dari surah Az-Zariyat. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua kata Allah kami ciptakan berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada putih, ada hitam, ada pria, ada wanita. Kalau semuanya pria semua bagaimana? Kalau semuanya wanita semua bagaimana? Maka selalu kalau menikah itu dibacakan ayat wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu min sebahagian kecil dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Allah ciptakan laki-laki, ciptakan perempuan. Kalau laki-laki semua, tidak akan terjadi kelahiran. Perempuan semua, apalagi. Syukur tidak kita? Syukur. Malam ini kita syukuri salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hari jadinya Kabupaten Pasir. Kita syukuri tidak dengan poya-poya. Orang malam hari ini kembang api jutaan, ratusan juta, miliaran habis-habisan. Maka semua orang berdoa, ya Allah mudah-mudahan turun hujan ini. Kalau di sini tidak ada yang doain turun hujan, karena tidak ada yang baca kembang api. Kalau di Jakarta, masya Allah, kita nggak bisa istirahat, tidur nggak bisa. Mulai maghrib sudah dor sana, dor sini, dor sana, dor sini. Apalagi di daerah saya di Bintaro itu, masya Allah, bertanding keras. Kalau ada keras, dor, di sana lebih keras lagi. Wah, ditanam itunya, kembang apinya ditanam di sudut 10 kali, 8 kali dia meledak di atas itu. Berapa banyak duit yang habis. Bukan hanya itu, tapi poya-poyanya mabuk-mabukan. Iya, mabuk-mabukan. Pulang ke rumah sudah loyo. Sampai ke rumah sudah lupa dia. Istrinya bukan, ini anaknya bukan, karena sudah berubah. Orang yang mabuk itu tidak ada yang bisa diselamatkan. Orang yang suka narkoba, tidak ada satu dari organ tubuhnya yang banyak itu yang bisa diselamatkan. Saya sudah meneliti itu. Ketika saya dapat gelar LC, enak saya pakai di sini.
LC tahun 79 saya meneliti al-khamru wa adraruhu fil mujtama dalam bahasa Arab, bahaya narkoba terhadap masyarakat. Dari berbagai referensi penelitian pustakaan, saya simpulkan tidak ada satu organ tubuh yang selamat bagi orang-orang yang suka narkoba. Maka benar yang disampaikan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannata salasa, tidak akan masuk surga 3 orang, 3 kelompok. Siapa itu? Yang pertama yang disebut dengan mudminul khamr, orang yang suka narkoba. Yang kedua apa? Aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiganya apa? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Mulai dari apa diserangnya itu? Diserangnya yang pertama kali diserang yang saling berbahaya itu Maidah, kantong nasi kita. Diserangnya minuman keras itu enak menurut pikiran orang yang tidak sehat. Kalau orang yang sehat tidak enak itu, karena dirasakan enak. Kenapa? Karena pelangi namanya. Pelai itu terbang, lupa semuanya dia. Ngomongnya sudah mulai ngaco dia, itu berarti pelai dia. Jalannya sudah miring-miring, itu mulai pelai dia. Matanya mulai merah, sudah nggak bisa lagi diatur itu. Dia mulai serang. Yang dalam dulu diserangnya, karena cairan masuk. Maidahnya, kantong nasi kita itu nanti berlubang dia, karena panasnya bolong. Kalau sudah bolong, apa yang dimakan tidak ada lagi yang menerimanya, menangguhkannya. Maka kalau masuk keluar, tidak ada beda antara kita dengan burung. Burung makan belakangnya keluar, kita juga begitu. Yang kedua, yang diserangnya apa? Yang diserangnya ginjal. Ginjal kita akan mengkerut. Kalau sudah mengkerut, maka yang disebut dengan peredaran darah sudah tidak normal lagi. Kalau sudah tidak normal lagi, kita punya darah putih. Ada darah putih, darah merah. Darah putih itulah yang menjadikan kita kebal, bisa menerima dan menangis berbagai penyakit yang masuk. Tapi orang yang suka mabuk-mabukan, darah putihnya lama-kelamaan dia habis. Maka dia akan menjadi orang yang ringkih. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit dia teler, sedikit-sedikit, karena tidak mempunyai kekuatan lagi di sini. Kalau sudah tidak kuat, nanti empedunya pecah. Kalau sudah empedunya pecah, itu berarti innalillahi. Apa bedanya? Orang yang suka narkoba meninggal dengan orang yang biasa. Kalau orang biasa saja perutnya tak apa-apa. Tapi orang yang narkoba perutnya akan kembung membesar. Dikempes-kempeskan tak bisa. Kenapa? Karena empedunya sudah pecah. Dan warnanya, kalau orang yang meninggal biasa warnanya kuning. Tapi orang yang narkoba warnanya biru. Na'udzubillah ini. Belum menyerang yang di luar sini. Pertama, Allah cabut yang namanya zat perasa. Lidahnya yang biasa merasakan ada asin, ada manis, ada, hilang semuanya. Allah cabut itu. Yang kedua,
nanti mulutnya membesar, bengkak. Dan mulutnya nanti itu kalau bahasa Arabnya wal membleyu. Tahu apa? Memble. Nanti mulutnya panjang di sini. Kalau ngomong wek ya. Berarti sudah luar biasa bahaya narkoba itu. Sampai dengan kalau ada orang mengatakan kalau minuman itu katanya meningkatkan kemampuan seksual, bohong semua. Menjadikan kita hangat, kalau di daerah dingin minum satu loki dia menjadi panas, semua bohong. Nggak ada itu. Itu hanya sugesti saja. Sugesti ya bagi yang biasa minum. Kalau dia tidak minum, maka kalau sudah kebal dia bisa minum satu botol itu biasa-biasa saja. Kita minum satu gelas kecil mabuk, dia minum 2 botol, 3 botol, tidak apa-apa. Sudah kebal dia. Tinggal nunggu waktunya saja. Waktunya kapan denyut jantungnya berhenti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita selamat dari situ. Malam hari ini insya Allah tidak ada hiburan-hiburan yang bercampur laki perempuan tidak jelas, joget-joget, nari-nari. Alhamdulillah kita tidak ada. Malam hari ini penuh dengan pahala. Amin. Zikir, dengerin qori baca tadi, ya Masya Allah, tergetar hati kita. Saya yang baca aja tergetar, ya rasanya Masya Allah. Kita rasakan nikmatnya ayat-ayat suci Al-Quran itu. Tadi umur saya sudah ditambah 2 tahun, terima kasih ya. Umurnya 70. Umur saya baru 68. Ya, insya Allah nanti masuk 69. Ya, berkat Al-Quran, alhamdulillah, saya tidak punya penyakit apa-apa. Syukur, darahnya normal, makannya apa saja. Dikasih tadi apa, sup, iya, takalong, cuma 1 piring tadi itu, malu saya mau minta lagi. Malu lah masa Ustaz banyak. Gula darahnya alhamdulillah normal, semua normal. Karena apa? Karena kita suka membaca Al-Quran. Maka Al-Quran tak boleh kita tinggalkan. Yang qori 1 hari paling tidak 1 juz, paling tidak. Kalau hafiz tidak boleh kurang dari 3 juz 1 hari. Duduk dia takrir hafalannya, sambil mau tidur takrir hafalannya. Sesuai dengan kemampuan kita membacanya berapa lama. Kita tidak bisa meniru orang-orang dulu seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu 1 kali 24 jam, khotamnya 2 kali, 30 juz. Bukan juz 30, beda ya, beda. Juz 30 dengan 30 juz. Imam Abu Hanifah ketika ditanya, ketika dia sudah mulai tinggal di Baghdad, ditanya sudah berapa kali khotam, dia jawab baru 7.000 kali khotam. 7.000 kali. Kita berapa kali?
Kalau Ramadan baru disentuh tuh Al-Qurannya. Kalau tidak Ramadan, kasihan dia di dalam kaca saja. Begitu mau dibaca, debunya Masya Allah 2 kilo. Dibersihkan. Dia tidak bisa ngomong saja, coba kalau dia bisa ngomong. Ya Allah, saya dibeli. Warnanya warna-warni, ada merah, hijau, hitam. Tapi saya tidak pernah dibaca. Ya, nah, kalau di sini alhamdulillah katanya. Tadi Pak Lurah cerita sama saya, masyarakat di desa ini alhamdulillah tiap hari tidak kurang dari 1 juz atau 1 ayat. 1 juz insya Allah. Amin. Ya, makanya mukanya cerah semuanya. Mukanya bercahaya semuanya karena Al-Qur'anul Karim. Kita kan selalu berdoa, Allahumma bayyid wujuhana bil Qur'an. Putihkan, bersihkan muka kita dengan sebab wa nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir quburana bil Qur'an. Malam hari sudah kita nikmati. Tadi jarang tadi itu hampir 1 jam ya, luar biasa itu. Bersaut-saut itu. Ya, ada yang lebih tua dari saya tadi Pak Wahab. Ada Pak Wahab lebih tua dari saya itu. Tampilannya, tapi umurnya lebih tua saya lah. Bersaut, umurnya boleh beda, tapi suaranya bersaut tadi. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang lurus, ada yang luar biasa. Itu kalau tidak melalui latihan yang panjang tidak mungkin. Ya bisa-bisa begitu naik putus dia. Ya, putus dia. Napasnya putus atau suaranya yang putus. Itulah Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Quran tidak boleh kita tinggalkan. Kita baca terus. Ibu-ibu pagi-pagi habis sholat subuh baca Quran dulu. Mau duha baca Quran dulu. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, tidak apa-apa. Tandai. Ya insya Allah nanti berapa hari bisa khotam. Bisa khotam. Kalau kiai-kiai besar itu 1 juz itu 5 menit, 6 menit. Ya, saya menyaksikan sendiri. Kiai Arwani Kudus itu, Kiai Abdullah Umar dulu. Ya, Allahyarham Semarang. Guru-guru saya juga, guru-guru saya di Bekah dulu di Ummul Qura. Kalau dia ngajar masuk jam pertama jam 8, keluar jam 10, setengah 10. Jam 10. Nanti 10.30 sudah dosen yang kedua, jam kedua. Kalau dia tidak keluar dari kelas, duduk dia di kursinya, berarti dia sedang takrir hafalannya. Kita nggak ganggu. Saya tengok saja, ya sudah, biarkan dulu. Oh, nanti kalau sudah dosen yang kedua datang, saya biasa jemput syekh itu. Saya jemput, saya cium tangannya, saya cium. Saya bisikkan di telinganya. Waktunya 20 menit, 25 menit. Saya tanya, berapa juz ya? Kenapa? 3 juz. Duduk begitu 3 juz coba. Kita 3 juz 5 jam. Dia duduk begitu saja 3 juz. Ya, subhanallah. Subhanallah. Ya. Maka mereka tua-tua itu hafalannya menjadi lebih matang lagi, seperti air saja dia ngalir. Itulah keberkahan Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Nah, malam hari ini kita juga bersyukur. Ya, bersyukur hari jadi yang ke-63. Tadi Pak Lurah doakan semoga desa ini menjadi desa yang baik, desa yang makmur,
desa yang selalu berada di naungan rahmat hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syukur kita tadi, kita zikir berarti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi apalagi dengan zikir, ada tahlil tadi, la ilaha illallah, baca salawat Nabi, itu luar biasa, menjadikan kita orang yang bisa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu. Kita zikir syukur, kita syukur nikmat sekecil apapun Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu Al-Quran. Tadi baca salawat juga luar biasa. Ya, salawat itu tidak dibuat begitu saja. Salawat itu dibuat oleh para ulama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dan duduk di hadapan mereka. Ditulis sisi mana yang mau ditulis dengan bahasa yang indah. Selesai Rasulullah pergi, nanti tawassul lagi, ya Allah datangkan Rasulullah, aku bisa bertemu dengan dia, aku mau menyaksikan dia. Ditulis lagi, itulah solawat. Ya, dibaca solawat. Yang sering kita baca apa? Dalailul Khairat. Ya, Dalailul Khairat, Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Solawat nariyah. Ya, nariyah, ta'ziyah nariyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina dan seterusnya. Itu punya fadilahnya sendiri-sendiri. Baca salawat itu menjadikan kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, berarti kita sudah cinta dulu kepada yang menciptakan Rasulullah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya selalu ijazahkan, baca salawat macam-macam. Salawat apa maunya? Salawat supaya kantongnya tidak pernah kosong, dompetnya supaya terus berisi. Saya ijazahin sama guru-guru saya dulu. Dari muda dompetnya tidak pernah kosong, ada terus duit. Dikeluarkan 2, masuknya 10. Mau enggak? Mau. Cuman syaratnya yang agak berat sedikit. Syaratnya 70 ekor ayam hitam. 7. Iya, kalau ada 70 ayam hitam nanti kasih sama saya dan saya kasih ijazahnya. Amin. Ya, sering viral itu saya kasihkan. Karena kalau saya tidak kasihkan, saya menyembunyikan ilmu. Tidak boleh. Ya, dibacanya tidak panjang-panjang, paling 5 menit, 10 menit. Dibaca habis sholat subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Baca nanti habis sholat subuh 35 kali. Jangan baca sekali terus lihat dompetnya, janganlah. Amalkan dulu, nanti baru kita rasakan. Ya, apakah kita belum berkeluarga, sudah keluarga, keluar nanti kebutuhan kita, ternyata tidak pernah kosong itu. Bukan berarti isinya kertas semua, nah, dompetnya diisi kertas sama juga, dompetnya berisi juga. Maksudnya berisi dengan duit. Itulah kemuliaan orang yang suka bersolawat.
Maka orang yang baca Quran, sholawat, itu adalah bukti dia zikir kepada Allah, zikir dan ingat juga dengan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perubahan waktu, besok kita sudah masuk hitungan tahunnya, sudah 2023. Umur kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Alhamdulillah di tahun 2003 umur saya bertambah lagi setahun. Bukan, berkurang 1 tahun. Berkurang 1 tahun. Ya, umur kita berapa? Kalau umat terdahulu umurnya panjang-panjang. 400 tahun biasa, 200 tahun biasa, 300 tahun biasa. Umat Nabi Allah Daud 300 tahun, 400 tahun. Hanya umat Nabi Muhammad saja. Umurnya berapa? Semalam saya sampaikan 60, 70. Sekarang sudah 50 saja. Nah, sekarang kita hitung, kita di mana sekarang? Ada sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Allah berfirman, "Idza balagha 'abdi arba'ina sana." Kalau hambaku, maksudnya hambaku yang beriman, taat kepada Allah, patuh kepada perintah, apabila umurnya sampai 40 tahun. Apa kata Allah? Firman Allah, "Afaituhu 'anil balaya as-salas." Aku akan bebaskan dia dari 3 bencana besar. Bencana di sini penyakit. Apa sakit apa? Al-junun, penyakit gila. Al-juzam, penyakit apa? Kusta. Al-baras, penyakit sopak, belang. Allah bebaskan itu. Ulama mengatakan 40-50. Wa idza balagha 'abdi 50 sana. Kalau umurnya sampai 50 tahun, 50-60, Allah firmankan, "Hasabtuhu hisaban yasira." Aku akan memperhitungkan dia dengan perhitungan yang mudah. Artinya orang yang meninggal 50-60 itu proses perhitungannya itu tidak terlalu ruwet. Allah akan mudahkan. Ya, inna alaina iyyahu inna ilaina iyyahu summa alaina inna ilaina hisabahum. Apa itu? Allahumma hasibna hisaban yasira. Kita minta nanti ketika berperhitungan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Wa idza balagha 'abdi sittina sana. Kalau hambaku umurnya 60 tahun, Allah firmankan, "Habbabtuhu al-inabah." Aku tanamkan kepada dia cinta untuk taubat, cinta untuk kembali kepada Allah. Maka usia pensiun berapa? 60. Supaya setelah pensiun